Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KIP Kota Lok Sumawe, ruang ngobrol santai namun mendalam, tempat kita mengulik hal menarik seputar demokrasi langsung dari balik layar para penyelenggara pemilu. Baik, senang sekali bertemu lagi dengan saya Ulfa, dan hari ini saya juga hadir nih bersama Bapak Armiadi, Magister Ekonomi. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM. Dan kami juga sangat beruntung nih hari ini sudah hadir bersama kami narasumber yang spesial banget nih teman pemilih. Beliau adalah seorang ustadz yang tidak hanya mendidik ilmu hukum agama, tapi juga pimpinan nih ya ustadz ya, sebuah daya ditempatkan pembinaan santri-santri agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan berakhlak mulia ustadz ya. Oke, bersama beliau kita akan membahas pengalaman serta pandangan beliau tentang peluang dan tantangan pendidikan politik di pondok pesantren. Nah, kita perkenalan dulu nih. Mari kita sambut hangat Ustadz Haji Arif Rahmatillah ya Ustadz ya. Benar. Beliau adalah pimpinan Daya Modern Yapena atau Damora nih teman pemilih. Beliau bukan cuma aktif di bidang sebagai pimpinan ya, tapi beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah DPS Bank Pembiayaan Syariah BPRS Rahmah Hijrah Agung Lok Sumawe ya Ustadz ya. Beliau dari 2019 nih teman pemilih sampai dengan sekarang masih ya Ustadz ya. Oke, nggak cuman itu, beliau juga pimpinan Markas Al-Quran dan Kepala MIT Baniya di Gedong ya Ustadz ya. Ya, di Gedong Aceh Utara dari 2021 nih sampai dengan sekarang. Dan bukan cuman itu, juga ada beliau juga menjabat sebagai tenaga pengajar UIN di Sunaluk Sumawe ya Ustadz ya. Ya, banyak sekali ya teman pemilih. Dan juga beliau juga koperasi dan guru Kementerian Agama Kopega Syariah Kabupaten Aceh Utara dari 2020 sampai dengan sekarang. Bukan cuman itu, tapi beliau juga aktif nih di berorganisasi di pengabdian masyarakat menjadi Dewan Pengawas Yayasan Majelis Taklim Raudatul Jannah Ustadz ya, di Lok Sumawe dari 2014 sampai dengan sekarang. Berarti udah 11 tahun ya Ustadz? Iya. Ya, wah ini sekali ya Ustadz ya. Berarti kita sangat terhormat nih ya Pak Armiadi ya. Ya, betul. Kita berarti ngundangnya the right man on the right job. Iya, ya. Jadi kita sangat ini ya, berkesempatan yang sangat baik ya bisa berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Bagaimana Ustadz? Tadi perjalanan ke sini lancar Ustadz? Oh, luar biasa lancar walaupun macet-macet dikit. Tapi ini baru pertama saya ke KIP. Ini biasanya lewat, tapi baru kali ini masuk. Ya, alhamdulillah ya Ustadz. Makasih ya Ustadz udah berkenan hadir di podcast kita hari ini Ustadz. Sama-sama, alhamdulillah. Okay. Izin bertanya nih Ustadz, biasa diceritakan sedikit nggak Ustadz tentang latar belakang pengalaman Ustadz nih. Tadi kan kita udah membacakan pengalaman Ustadz yang sangat luar biasa ya sebelumnya ya, sampai akhirnya menjadi salah satu pimpinan daerah di Lok Sumawe dan juga aktif berorganisasi Ustadz. Boleh ceritakan sedikit Pak Ustadz? Iya, kalau dilihat dari CV memang ya diminta tadi lengkap ya, saya isi lengkap. Jadi kalau kita pengalaman ya sebenarnya kita hidup, seberapa kita jalani kehidupan itu semua jadi pengalaman ya. Cuma dari awal saya berprinsip begini. Saya melihat bahwa organisasi adalah salah satu modal paling besar kita untuk hidup di tengah masyarakat. Iya, benar. Maka sejak zaman sekolah, zaman perkuliahan, saya terlalu aktif di organisasi. Bukan mulai aktif, maka lebih aktif di organisasi daripada pendidikan. Jadi saya melihat bahwa pendidikan, belajar, yang penting bisa lulus. Tetapi organisasi kita jarang dapat kesempatan. Iya benar. Jadi dari sejak kecil, dari ketua kelas, kemudian ketua organisasi siswa, misalnya kan OSIS gitu kan, sampai ketua mahasiswa gitu pernah kita jalani. Dan apalagi waktu di luar itu banyak aktivitas dalam berbagai hal, baik yang bersifat politis langsung ataupun non politis. Oke, Ustadz. Jadi di CV juga dibilang Ustadz ada lulusan Al-Azhar Kairo Mesir nih Ustadz. Nih, bagaimana nih Ustadz pengalamannya Ustadz? Iya, benar. Saya di Kairo itu 5 tahun lebih menjalani S1 dan menyelesaikan postgraduate diploma, itu 2-3 tahun berkuliah untuk menyelesaikan magister, tapi karena suruh pulang cepat ya tidak selesaikan, saya pulang dapat diplom.
Di sana saya memang dari hari pertama sampai di Kairo itu sudah aktif dengan keluarga mahasiswa Aceh KMA. Itu memang Persatuan Mahasiswa Aceh di sana itu sudah memang aktif. Kemudian juga sambil itu juga aktif dengan mahasiswa Malaysia karena memang saya tinggal di rumahnya orang Malaysia karena sebelumnya saya tinggal di Malaysia 4 tahun lebih saya di Malaysia. Kemudian di sana juga aktif dengan organisasi politik, saya aktif di PIP, PKS Kairo waktu itu, juga aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti Ruhama, lembaga kajian sosial dan masyarakat. Itu kita juga membina rumah-rumah tangga Islami. Kita juga bekerja sama untuk membina para TKW, juga TKI lah bahasanya, kalau TKI waktu itu bukan TKI. Jadi berbagai kegiatan, saya kebetulan di bagian penerbitan, jadi bagian majalah dan penerbitan, melahirkan buletin-buletin yang berbicara tentang bagaimana kehidupan sosial. Jadi kita lebih kepada bagaimana mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita ketika mau kembali ke tanah air. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar mereka punya ilmu pengetahuan, tapi medan juang mereka harus paham. Maka waktu itu saya memandang bahwa berorganisasi adalah salah satu yang sangat dibutuhkan karena masih ada sekarang ada adik mahasiswa kita tidak mau berorganisasi, nanti takut terganggu belajar. Nah, justru saya katakan berorganisasilah biar kamu lancar belajar. Nah, dan ternyata memang tidak terganggu. Pandai-pandai kita membagi waktu. Dan yang lebih mungkin pengalaman yang terasa lebih berat yaitu ketika tsunami Aceh. Waktu itu saya ketua mahasiswa Aceh. Jadi di situ mungkin antara kuliah ataupun kita sedang aktif dengan teman-teman yang membutuhkan bantuan kita. Apalagi ramai mahasiswa Aceh yang kehilangan orang tuanya dan mungkin rumahnya di Aceh waktu itu. Jadi kadang-kadang harus ada yang harus dikorbankan. Ya salah satu kita waktu itu ya nggak lulus kuliah. Nggak lulus 1 semester, jadi kita bisa lanjut lagi di kemudiannya. Itu mungkin pengalaman lah gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya perjalanannya Ustadz. Ustadz, boleh nggak nih Ustadz kasih saran nih biar kita semua bisa ikutin jejak Ustadz nih. Jadi kan nggak cuman sekarang kan banyak mahasiswa kan Pak kan, cuman ya bentuk kayak Ustadz bilang tadi cuman nggak mau berorganisasi kayak kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang ya. Iya benar. Bagaimana tuh Ustadz? Biar mengangkat semangat nih mahasiswa lain tuh yang di luar sana biar aktif berorganisasi. Ya hari ini kita memang sering juga, ini seringlah hari-hari itu bersama mahasiswa dan kita juga ngisi kegiatan-kegiatan baik LDK, LDF ya, atau kegiatan-kegiatan di BEM di sini di kampus-kampus di Lok Sumawe ini hampir semua kita masuk. Dan memang kita selalu mengangkat dan menyampaikan bahwa berorganisasi itu menjadi salah satu hal yang memotivasi kita untuk belajar. Ya, karena kita dengan berorganisasi kita akan memahami manfaat kita ke depan. Jadi kalau kita belajar, kalau hanya sekedar kuliah tanpa organisasi, kita sering tidak menemukan tujuan. Untuk apa sih kita belajar? Nah, apalagi kalau kita belajar hari ini hanya untuk melembarkan selembar ijazah. Lalu setelah ada ijazah kita kemana? Kita nggak kenal, relasi tidak ada, ya. Kemudian kemampuan public speaking nggak bisa karena nggak pernah ngomong. Kemudian kemampuan administratif nggak ada. Kehumasan nggak ngerti. Jadi ketika kembali ke daerah tanpa ada pengalaman, jadi keplor aja nggak bisa. Jadi kecil, jadi apalagi sekarang kan lagi marak-maraknya kan membangun itu. Jadi saya melihat dan saya sampaikan kepada adik-adik itu, pengalaman itu menjadi guru paling besar. Jadi ilmu itu ketika kita sudah berorganisasi, pendidikan itu dengan sendirinya punya makna. Nah, jadi semangat bagaimana ketika di satu sisi kita harus tugas kuliah harus kita buat, organisasi harus bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, disinilah bagaimana manajemen waktu baru terasa. Justru saya lihat bukan orang yang organisasi yang gagal kuliah. Orang yang memang tidak aktif mana-mana, dia duduk terbuang waktu begitu dengan sendirinya. Nah, jadi kita melihat bahwa kita begini ya, ketika kita memberikan sedikit waktu kita kepada orang lain, maka jalan kemudahan begitu banyak ya. Nah, kalau saya sih punya moto islah nafsak wa du'u ghairak. Jadi perbaiki dirimu sambil mengajak orang. Jadi kita aja kan sering kita islahnya gini ya Pak Armedi kan, ngapain ngajak-ngajak orang? Kamu aja sendiri belum baik. Karena saya belum baik lah saya ngajak orang. Kan? Nah gitu. Jadi intinya islah nafsak wa du'u ghairak. Perbaiki dirimu sambil mengajak orang lain. Gitu sama-sama baik. Berarti ini Ustaz, ada sedikit apa itu apakah
kata-kata hikmah ataupun ini saya lupa. Iya. Kasihlah pekerjaan kepada orang sibuk, maka itu akan selesai. Apabila pekerjaan dikasih kepada orang yang tidak sibuk, maka itu nggak akan selesai. Nah itu dia. Kalau misalnya dia berorganisasi, dia kan sibuk nih. Ustaz. Sibuk. Oh dia harus menata ini, menata itu, menata semua agenda yang diinikan. Maka apabila dia dikasih tugas kuliah ini maksudnya, maka dia akan selesai. Iya. Namun kepada mahasiswa yang tidak punya aktivitas yang berorganisasi ataupun apapun aktivitasnya kita bilang, dia akan mengatakan nanti besok ini masih panjang kumpul tugasnya. Betul. Kumpul tugasnya. Jadi ujung-ujungnya juga nggak akan pernah siap. Nggak siap. Sedangkan orang yang punya latar belakang organisasi, dia akan cicil tugasnya. Ini besok saya mau kemari, maka buat malam ini. Nah, pada hakikatnya itu dia menginikan waktu untuk menata waktu dia untuk berhasil ke depannya gitu. Tapi satu juga saya lihat salah satu pengalaman organisasi ini kebiasaan kesiapan mental ketika mendapat tekanan. Iya kan? Orang yang misalnya kita dalam dunia kerja nih, hari ini dunia kerja ini kan hampir setiap hari dalam tekanan tugas, tekanan pekerjaan, tekanan atasan dan sebagainya ya. Tekanan publik lebih berat lagi kan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita terbiasa dengan itu, jadi kemudian ketika kembali setelah selesai dunia pendidikan kita, jadi hal itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi udah terbiasa membagi waktu, terbiasa kerja di bawah tekanan. Kan sering kita kan misalkan daftar pekerja ini siap bekerja di bawah tekanan kan. Kan sering jadi syarat itu kan. Semua orang mengatakan iya siap, tapi ketika dia masuk stres. Stres ya. Mungkin pengalaman dari kerja dari 2007 sudah mulai kerja, pulang dari Mesir 2007. Di beberapa lembaga NGO kerja, memang semua nggak ada yang nyaman, semua dalam tekanan, semua dalam tekanan, semua harus ditargetkan, harus cepat siap, dan semua itu pengalaman dari mana semua? Pengalaman dari pernah berorganisasi, jadi artinya sampai dari hari ini dari pulang bukan untuk menyombongkan diri, bukan istilahnya ini semua adalah rahmat Allah kan, saya belum pernah melamar kerja. Justru yang saya lamar nggak pernah lulus. Pernah melamar kerja, yang saya lamar justru nggak diterima. Jadi yang pekerjaan semua itu adalah tawaran dari relasi-relasi yang dulu pernah kita bangun selama organisasi. Jadi kawan udah nelpon, Ustadz ada tempat ini bisa nggak bergabung sama kami. Jadi teman-teman itu yang selama ini kita lupakan. Yang dulu mungkin teman perkuliahan kita kan siapalah dia kan, mungkin kan masih kita yang ngasih apalah gitu kan. Sekarang mereka udah jadi orang-orang yang jadi gitulah mungkin pengalaman sedikit. Nah teman pemilih begitu banyak ya manfaat dari kita aktif berorganisasi. Jadi kita kuliah atau berpendidikan tuh bukan sekedar transfer ilmu ya Ustaz. Di seiring berjalan waktu, jadi organisasi ini juga seperti pembelajaran gitu Ustaz, bermanfaat bagi orang lain dan juga akan dapat feedback banyak ya untuk kita ya Ustaz ya. Ya betul. Seperti itu ya teman pemilih. Jadi ini Ustaz selanjutnya nih kami mau bertanya nih Ustaz terkait dengan dayah yang Ustaz pimpin sekarang. Bisa Ustaz ceritakan sedikit mengenai sejarah atau karakteristik dayah tersebut Ustaz. Misalnya nih Ustaz, ada ciri khas tersendiri nih, apa yang membedakan dayah Ustaz dibandingkan dengan pesantren atau dayah lain nih Ustaz? Iya. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun saya bergabung di dayah modern Yayasan Pendidikan Arun YAPENA atau disebut orang panggil Damora. Dari Desember ke Desember ini, mau sampai Desember, hampir 2 tahun. Tentunya mungkin secara pengalaman masih baru ya, tapi bisa kita melihat bahwa Damora atau dayah modern YAPENA ini adalah dayah yang berada di komplek perumahan Arun. Jadi secara pertamanya orang biasa melihat arunnya dulu kan. Nah, artinya dari segi lingkungan, dari segi keamanan, dari segi hal-hal lain itu memang sudah orang bisa melihat. Fasilitasnya ada, alhamdulillah. Nah, gitu kan. Nah, yang kedua dari segi pendidikan ya, bagaimanapun ini pendidikan bahwa kami di sana itu menerapkan sistem pendidikan terpadu. Ya, terpadu dalam arti mengkombinasikan anak pendidikan umum dan pendidikan agama. Kemudian juga terpadu itu adalah mensinergikan 3 elemen dari manusia. Apa elemen manusia? Manusia terdiri dari fisik, manusia terdiri dari akal, manusia terdiri dari ruh. Jadi 3 elemen ini kami jadikan sebagai satu pondasi. Jadi fisiknya kami perhatikan juga,
menciptakan orang-orang yang sehat, yang kuat. Kemudian intelektualitas, akalnya kami kembangkan menjadi orang-orang yang cerdas. Dan yang ketiga adalah spiritualnya, ruhnya kami kuatkan sebagai insan yang bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi kalau kita lihat secara visi misi kami mengarah ke arah itu, supaya manusia ini tidak dilihat dari satu sisi saja. Karena orang sering melihat sukses itu kalau cerdas, kalau dia berprestasi dari segi akademik. Dia lupa aspek emosional, dia lupa aspek spiritual, dia lupa juga aspek fisik. Jadi kami tiga kombinasi manusia yang dikatakan manusia ini, tiga unsur ini, maka ini kami kami optimalkan dan kami sinergikan. Nah, kemudian di kami ini memang ini lebih banyak sains kami segi kuat, matematik, kimia, fisika, semua itu kan ilmu sains, dan ini adalah ilmu-ilmu agama sebenarnya. Karena tidak ada ilmu sebenarnya umum agama ya. Kapan pemisahan itu? Pemisahan itu ada pada abad ke-11 Masehi. Jadi abad ke-11 Masehi baru terjadi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, kita mengembalikan lagi kejayaan Islam di abad ke-8, itu semuanya adalah mengkombinasikan dua ilmu ini. Maka di kami ini bahasa menjadi salah satu nilai jual, Arab Inggris. Yang kedua adalah dari segi hafal Quran, kami punya program hafal Quran, dan juga kegiatan-kegiatan lain baik secara akademik atau non akademik, seperti itu kegiatan di daerah. Menarik sekali Ustaz. Jadi ini kombinasi yang tidak mudah gitu Ustaz ya, dicampur jadi itu Ustaz ya, kompleks ya. Jadi nggak cuma belajar tentang ilmu pengetahuan tapi juga punya nilai khususnya ya Ustaz. Iya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu belajar. Karena menghargai kawan adalah belajar. Sabar diejek sama kawan juga belajar. Makan dimarahin sama makan juga belajar. Ustaz dimarahin di belajar. Jadi kalau salah memahami, belajar itu hanya klasikal saja di dalam kelas. Iya, ya. Sampai sepotong sampah itu adalah meletakkan kepada tempatnya, itu pembelajaran. Iya benar. Itu. Dibangun tidur lagi itu semua harus belajar. Iya, betul. Oke, jadi banyak orang sering memandang pesantren memang lembaga pendidikan keagamaan yang berfokus pada ilmu-ilmu agama dan moral nih teman pemilih. Tapi di sisi lain juga sejarah juga membuktikan bahwa pesantren juga punya peran besar dalam perjuangan politik ya Pak Armiadi ya. Ya. Oke, kita akan bertanya kepada Pak Armiadi nih, sebagai beliau adalah mantan Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Kesejahteraan pada Pondok Pesantren Provinsi Aceh dulu ya Ustaz ya. Oh iya Pak ya. Itu bukan kesejahteraan, kesetaraan. Kesetaraan ya, maaf ya. Pendidikan kesetaraan. Kesetaraannya. Oke, bagaimana nih Pak sebenarnya posisi pesantren dalam konteks pendidikan politik? Apakah pesantren memang perlu terlibat nih dalam pembentukan kesadaran politik santri? Ya, oke. Baik. Ya, terkait dengan pesantren dan politik itu sangat menurut saya ya sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Selain nanti saya menjelaskan amanah kita di KIP untuk memberikan amanah konstitusi ya terhadap semua warga Indonesia untuk memilih, saya indikan dulu ke dari sisi yang lain saya menginikan. Jadi sekarang itu di umat Islam sendiri ya itu mengkotak-kotakkan antara demokrasi dan Islam itu sendiri, Ustaz. Sebenarnya Islam itu sendiri adalah disuruh sama kita adalah memilih pemimpin, itulah tujuan ataupun sesuatu hal yang sangat krusial. Mungkin nanti Ustaz lebih jelas diindikan oleh Ustaz. Nah, gitu. Jadi namun sekarang itu banyak di pesantren Ustaz, itu banyak hal yang di kotak-kotakan. Jadi kalau misalnya kita berbicara politik, maka sesuatu yang alergi di kalangan beberapa aktivis pendidikan dayahkah ataupun misalnya oknum yang ada di pondok-pondok pesantren. Malam apa menjadi permasalahan di lapangan ataukah maksudnya itu tugas kita nantinya menjadi terjun ke pondok-pondok pesantren untuk membuat sosialisasi. Itu satu. Yang menjadi karena saya sekarang sudah menjadi anggota KIP, jadi saya mengenikan, mungkin nanti itu tugas Ustaz tugas Ustaz ya, mengenikan di antara
Islam dan Politik. dalam hal ini memilih pemimpin, Ustaz, yang itu. Jadi karena politik hari ini adalah kita memilih pemimpin, Ustaz, kan gitu. Jadi mungkin nanti itu dilemparkan ke Ustaz ya, gitu. Saya menginginkan dari pentingnya secara amanah kita diamanahkan oleh negara kepada KPU khususnya dan kita di KIP Lok Sumawe. Itu saya melihat ada beberapa, jangankan banyak ya, ini ada nanti saya akan paparkan jumlah dayahnya yang ada di Lok Sumawe. Karena kita skupnya Lok Sumawe, kita paparkan di Lok Sumawe. Satu orang saja yang kita tahu itu ada di wilayah Lok Sumawe yang ada hak pilihnya, maka kita harus menjangkaunya, Ustaz. Gitu. Apakah lagi kita hari ini ada beberapa, kalau misalnya nanti kita lihat jumlah total santri ya, total santri di Kota Lok Sumawe itu ada 2.000, Ustaz. Ada 2.000 yang terbagi dari, kita lihat jumlahnya di Dayah Lok Sumawe itu ada 2 tipe seperti Ustaz bilang tadi, ya. Ada salafiyah dan ada formal ataupun modern kalau misalnya terpadu. Ya. Nah itu dia. Jadi kalau salafiyah itu ada 32 pondok dan terpadu itu ada 19 pondok. Nah, termasuk salah satunya adalah Yapena Arun. Nah, totalnya ada 55 lembaga pondok pesantren. Sedangkan persebaran jumlah santri itu laki-laki ada dari 55 tadi, Ustaz, ada laki-lakinya 993, perempuannya ada 1.015 orang. Nah, jumlahnya ada 2.008 orang santri yang ada di Dayah Ruang Lingkup Lok Sumawe. Jadi oleh karena itu jangankan santri ya, namun ada ini lagi, ada ustadz di situ. Jadi bukan hanya santri, kalau kita bicara pondok pesantren bukan hanya santri, di situ aja juga ustadz yang fokus di situ. Persebaran ustadz yang ada di 55 pondok pesantren itu baik salafiyah dan terpadu, itu laki-laki ustadznya itu ada 352 dan ustazahnya itu ada 154. Totalnya ada 506 orang asatidz yang bekerja atau mengabdi di pondok pesantren. Jadi begitulah kita misalnya hari ini, kenapa kita harus penting ya terjun ke pondok pesantren ya, karena itu ada 2.000 pemilih pemula yang ada di pondok pesantren yang harus kita berikan edukasi terhadap mereka. Dan juga ustaz-ustaz yang tadi kita bilang ini nanti kita minta bantu ustaz. Jadi ya kepada guru-guru juga agar guru-guru tersebut itu menyampaikan kepada santri-santrinya itu bahwa pentingnya memilih pemimpin. Dalam hal ini kita politik sekarang kan, Ustaz, memilih pemimpin. Nah itu dia. Jadi bagaimana misalnya pentingnya kita memilih pemimpin dalam Islam itu sendiri. Nah itu dia. Nah dalam hal ini kita mintakan Ustaz untuk memaparkan pentingnya bagaimana pentingnya kita, Ustaz, dalam menyikapi demokrasi ataupun memilih pemimpin dalam hal ini, Ustaz. Mungkin Ustaz. Bentar Pak, kita break dulu. Oke, baik teman pemilih, kita akan sambung setelah pesan singkat berikut ini. Oi, KIP itu sebenarnya kerjanya apa sih? Hah? Cak, ulang kalimat tadi apa? KPU, KIP. Kerjanya ngapain? Pemilu udah kelar, pilkada udah lewat. Mau ngapain lagi coba? KIP itu bukan perihal soal nyoblos aja. Di KIP itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan umum dan logistik. Kemudian ada bagian teknis dan hukum. Ada bagian Parmas dan SDM. Ada bagian perencanaan data dan informasi. Satu aja deh. Bagian data misalnya, ngapain? Oke, ini kujelaskan data dan informasi. Saat ini, data dan informasi sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran ini untuk memutakhirkan pemilih
yang akan digunakan di pemilihan berikutnya. Nah, pemilih yang dimutakhirkan ini seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berumur 17 tahun, pemilih yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, masih banyak lagi pemilih-pemilih lain yang akan digunakan untuk pemilihan ke depan. Kirain cuma duduk di kantor. Demokrasi itu, dia tidak tumbuh sendiri. Dia itu harus dijaga setiap hari. Tapi emang ada yang peduli? Walaupun beberapa orang tidak peduli, kita yang peduli ini harus tetap jalan. Berat juga ya jadi penjaga suara. Berat. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti jangan lupa informasikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang informasinya. Kadang kerja kami tak terlihat, tapi di balik satu surat suara ada ribuan langkah dan keputusan penentu masa depan. Baik teman pemilih, kembali lagi. Baik, kita akan mengulang pertanyaan yang tadi nih, yang kita kasih ke Bapak Armiadi, ke Ustadz Yani. Bagaimana nih Ustadz sebenarnya posisi pesantren dalam konteks pendidikan politik? Apakah pesantren memang perlu nih terlibat dalam pembentukan kesadaran politik santri? Iya, kalau kita bicara tentang politik ya tidak ada bagian dari kehidupan ini yang nggak ada politiknya. Iya. Dari orang lahir ya, orang membesar, orang hidup itu semua tidak lepas dari politik. Iya, benar. Maka oleh karena itu kalau kita katakan Islam tidak bicara politik atau politik tidak ada Islam, itu hal yang nggak masuk akal. Iya, benar. Ya, karena bagaimanapun politik adalah bagian dari kehidupan dan semua kita pasti akan berpolitik. Cuma masalah yang kedua adalah masuk dalam politik praktis atau sekedar berpolitik ya. Nah, yang kedua bahwa kalau bicara politik adalah berbicara tentang kebijakan publik ya. Kebijakan publik yang menyangkut dengan hidup orang banyak ya. Salah satunya politik ini kan kekuasaan. Bicara tentang kebijakan-kebijakan sosial yang kemudian mengurus orang banyak. Artinya ada butuhnya pemimpin. Nah, pondok pesantren pada dasarnya adalah memang tempat melahirnya kader-kader pemimpin. Kalau lihat dari pemimpin bangsa kan banyak dari pondok-pondok pesantren. Kenapa kita bilang pondok pesantren? Sistem pondok pesantren itu sendiri sudah sebagai satu proses pembelajaran politik. Ya, di situ berbagai fenomena. Artinya hidup dalam sebuah komunitas kecil, sebenarnya itu kan masyarakat. Yang di situ ada berbagai manusia dan di situ orang akan belajar. Nah, pertama secara pendidikan politik di pesantren itu kita mulai dari sistem di Islam kan ada istilah nama imamah, memimpin ya, memimpin sholat. Itu kan bagaimana menunjukkan siapa ya. Kemudian di pesantren itu kan ada istilah organisasi santri, OSIM ya. OSIM ya, atau apa namanya kalau kami di YPN namanya Osdamor, ya. Jadi di situ akan belajar juga bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana dari cara memilih pemimpin, bagaimana mereka bekerja dan sebagainya. Itu sebagai pembelajaran, ya. Nah, tema yang paling penting hari ini ya kalau kita lihat ya, kenapa ada geliat kayaknya pemilih-pemilih muda ini tidak begitu giat ya, tidak perlu mau berpartisipasi dalam pemilu ataupun dalam dalam memilih pemimpin. Nah, sebenarnya kalau saya sih dari pesantren itu apa yang harus kita tumbuhkan? Yang kita tumbuhkan kan sebenarnya kalau segi pembelajaran kan sudah ada PPKN, kan? Kalau zaman kita PMP dulu ada zaman saya. Berarti kalau yang ingat PMP belajar PMP berarti udah tua tuh. PSBB Pak ya. Enggak belajar kan? Enggak. Milenial. Tapi ini saya belajar PMP dulu ya. Jadi dulu ada P4 ya. P4 lagi dah. Jadi secara segi warga negara, pendidikan ketatanegaraan kita ada belajar. Nah, di sana ada. Cuma ada satu hal yang sehari ini yang mungkin memunculkan di kita adalah bagaimana anak-anak pemilih muda ini atau anak-anak pesantren ini adalah kita menyampaikan kondisi politik ya, kondisi bagaimana bangsa. Artinya kesadaran mau memilih pemimpin ya sangat tergantung dari sejauh mana sadar mana dia terhadap tanggung jawab kepada bangsa ini. Ya. Sekarang kalau dia tidak melihat apa sih kontribusi dia kepada bangsa? Apa sih peran dia sebagai seorang santri atau sebagai seorang pelajar kepada bangsa? Karena dia organisasi pun enggak. Dia hanya baca-baca buku dan kena mikir kapan saya kerja, kan dia mikir itu. Tapi apa kontribusi kepada bangsa? Ketika dia memahami problematika nasional, ya,
kita di tengah problematika ekonomi, problematika politik, problematika pendidikan, problematika militer dan sebagainya, maka saya sedang juga ngundang dari TNI datang tentang cinta negara. Jadi dari situ mereka akan melihat, semakin dia memahami problematika bangsa, maka kecenderungan dia untuk berpolitik dan terjun dalam dunia politik dan peran aktif di dalam memilih pemimpin pasti akan ada. Kalau tidak, dia hanya nggak peduli, nggak penting bagi dia. Makanya muncul lagi nanti kalau mau pergi kalau ada yang bayar, kan munculnya ke situ. Tapi kalau ketika apapun tidak akan lepas dari namanya kesadaran. Kesadaran. Kalau kesadaran ini nggak bisa kita tumbuhkan, maka kan dalam Islam itu hubbul watan minal iman. Cinta negara itu kan bagian dari iman. Maka kalau saya bilang dari mana pendidikan politik yang hari kita bangun dari hari ini, saya bukan hanya di pondok pesantren tapi dari lembaga pendidikan, bangun kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air. Nah ini yang harus kita tumbuhkan sehingga dia mau setelah itu kontribusi dia apa untuk memilih. Kalau tidak nggak ada mau datang. Apalagi anak muda kan namanya kalau generasi sekarang kan nggak mau ribet-ribet. Antri panjang, panas-panas, kemudian kan terserah memilih siapa yang terpilih pun nggak ada manfaat bagi dia kan. Nah itu dia. Nah ini dia yang menjadi, kalau saya sih dari pendidikan pondok pesantren memandang kurikulum ini harus dibangun. Kalau kurikulum secara materi sudah ada, artinya kita sudah ada pembelajaran. Sekarang bagaimana kita mengisinya ruang ini? Nah salah satunya ada podcast ini kan. Nah itu salah satu edukasi yang kita bisa berikan ke mereka. Demikian. Tinggal menunggu Pak Armiadi juga datang ke sana. Saya lebih mau bertanya nih, Ustaz. Jadi bagaimana saya gini, Ustaz. Sekarang kan ada di di sebagian masyarakat itu dibenturkan, Ustaz, antara syuro dengan demokrasi. Itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz, untuk misalnya ini nanti pesan-pesannya kita sampaikan kepada santri-santri ataupun juga aktivis di Islam. Jadi mereka kan mengatakan, oh ini kalau demokrasi ini tidak berbasis Islam nih, kan lebih ke one man one vote misalnya. Kalau di Islam itu lebih ke syuroknya. Itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Gitu. Ya mau dan tidak mau di saat kita ini kan harus menjalankan sistem demokrasi yang sudah dipilih oleh bangsa kita ini ya. Walaupun kita mengatakan demokrasi itu artinya bukan syuro. Walaupun kemudian orang mengatakan Islam itu bukan tempat lahirnya demokrasi, karena demokrasi lahir di negara Barat ya. Ya artinya begini, dalam hal kita menyikapi sesuatu yang misalnya dengan sistem yang dibangun di sini, memungkinkan nggak tidak kita menciptakan sistem syuro? Yang pertama kita katakan kalau sistem demokrasi suara itu tidak pernah memandang siapa. Seorang profesor, seorang biasa, mungkin dapat membeda-bedakan status tapi maksudnya sama aja suaranya. Nah, yang kedua kalau kita juga dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, kan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam sistem Islam itu sendiri bahwa syuro itu adalah memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah ini, maka sebenarnya bisa saja ini kita manfaatkan. Kalau seandainya, kenapa hari kita berkatakan kenapa hari lahir pemimpin-pemimpin yang seperti yang kadang-kadang ya tidak seperti yang diharapkan. Sebenarnya pemimpin itu lahir kan dari masyarakat. Jadi cerminan kondisi kepemimpinan hari ini kita melihat siapapun dari semua tingkatan ya. Itulah kondisi komunitas dia lahir. Kalau orang baik, masyarakat yang baik akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik. Nah, maka kalau saya sih memandang bahwa hari ini bagaimana kita ingin membangun sebuah politik yang baik, ingin membangun kepemimpinan yang baik, harus dari proses membentuk masyarakat yang baik. Ya kan? Masyarakat yang baik pasti dia akan melahirkan produk yang baik. Karena pemimpin lahir dari masyarakat. Bagaimana cerminan masyarakatnya, itulah pemimpinnya. Kalau masyarakat memandang bahwa, kita katakan bahwa politik uang itu boleh, maka akan lahir pemimpin dari politik uang. Kalau memang politik nepotisme, masyarakat memandang nepotisme itu suatu hal yang biasa aja, maka lahir dari suatu sistem pemerintahan yang nepotis. Nah, makanya kalau kita ingin mulai hari ini, ya bukan mengkritik sistem sebenarnya, mengkritik
kondisi masyarakat kita. Nah, inilah tugas kami di dunia pondok pesantren. Nah, kalau nanti masalah sistem ya biarlah orang dewan yang mikirkan kan. Kami di pondok pesantren artinya hari ini mengkader generasi bangsa supaya pertama memahami hidup, memahami tugas, peran, dan memahami peran mereka ketika kembali ke tengah masyarakat. Jadi kalau biasa orang itu baik di pesantren itu biasa aja. Kayak orang kalau di pesantren baik itu biasa, nggak hebat. Baiknya setelah menjadi alumni. Kalau menjadi alumni dia tetap masih komitmen dengan karakter-karakter kesantriannya, itu yang kita mau. Kalau pondok pesantren kalau salah ada ustadz tegur, kalau macam-macam digundulin gitu kan. Nah, jadi intinya saya ingin mengatakan pondok pesantren daya dalam konteks ini, ya alhamdulillah hari ini daya cukup luar biasa di Aceh ya. Seharusnya ini lalah menjadi satu gerakan melahirkan masyarakat yang berkualitas. Jadi kalau nanti misalnya muncul yang kita dalam pemilu orang bawa harus sekarang gini ya, kalau ada orang hari ini kita lihat dalam masyarakat nawarin politik uang, masyarakat kita mandang bagaimana? Malah yang aneh kalau nggak nawarin uang, aneh. Justru kalau nawarin uang itu biasa dalam dunia politik. Nah, ini yang bahaya, mempelintir. Nah sehingga muncul apa istilahnya politik itu jahat. Politik itu jahat. Yang masuk ke dalam dunia politik orang-orang jahat. Orang-orang jahat. Nah, ini yang bahaya. Ketika kita serahkan negara ini kepada orang-orang yang jahat, kita anggap jahat, berarti hancur. Maka hari ini tanggung jawab masyarakat bangsa hari ini untuk menjaga bagaimana lahirnya. Nah, tapi untuk melahirkan pemimpin masuk, maka kandungan ini, rahim bangsa ini harus melahirkan pemimpin orang-orang yang baik. Nah ini memang ini jadi cerita, maaf ya bilang ini cerita yang istilahnya mata rantai sangat panjang. Kata mata kita bilang sangat panjang. Di sini kita punya problematika masyarakat yang luar biasa, mulai dari narkobanya, mulai dari pergaulan bebasnya, mulai dari ini kan problematika bangsa yang sangat luar komplik. Dan kita akan melahirkan pemimpin dari masalah ini. Dari yang maaf kita bilang hari ini dari masalah keluarga dulu nih. Keluarga yang hari ini maaf saya bilang keluarga anak-anak yang tidak dipeduli oleh keluarganya. Orang apa di sini akan muncul berbagai permasalahan. Inilah dari sini lahir pemimpin. Maka kalau saya ditanya, pemimpin itu baru mana? Siapkan masyarakat. Tanpa kita mencoba mengadu antara musyawarah dengan demokrasi. Kalau yang duduk di di dewan itu orang-orang yang peduli kepada bangsa, orang-orang yang takut sama Tuhan, orang-orang yang memang punya cita-cita mulia untuk bangsa ini, pasti dia akan mengambil kebijakan-kebijakan yang baik. Nah, maka hari ini kita juga dorong ya para ustadz yang memang punya jiwa mental politik untuk maju. Kalau ustadz bagaimana? Saya nggak sanggup. Bukan jiwanya sih itu. Demokrasi itu sendiri Ustaz lahir daripada syuro juga ya kan gitu Ustaz. Ada bagian dari yang namanya dibuatkan musyawarah mufakat. Cuma nanti demokrasi lebih kepada voting. Maksud saya gini Ustaz, lahirnya proses atau sistem pemilu sekarang itu kan lahirnya di DPR. Di DPR itu juga menggunakan sistem musyawarah. Kan gitu. Jadi dengan kata lain lahirnya produk ini juga melewati syuro juga kan gitu. Proses musyawarah. Cuma nanti orang yang bermusyawarah ini kan karakter orang bermusyawarah. Betul. Apa yang dipikirkan? Ada yang memenangkan kepentingan. Nah, kepentingan apa yang diperjuangkan? Kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan kroni, saya bilang tadi, atau kepentingan agama. Nah, artinya ketika kepentingan agama, masyarakat, bangsa yang kita kedepankan, maka semua kepentingan lain geserkan. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, saya bilang sistem musyawarah, voting dan semuanya itu sangat tergantung kepada siapa yang pegang. Tajamnya pedang, ya, bukan tergantung kepada tajamnya pedang. Tergantung siapa yang pegang. Kalau kasih pedang ke anak-anak, tajamnya parang ke anak-anak, bukan pohon yang kita suruh tebang dia tebang, dirinya dia tebang. Kalau dipegang oleh orang jahat, jahat lah. Makanya palu keadilan ini siapa yang pegang? Nah, ini sangat menentukan itu. Palu itu siapa yang pegang? Kalau dipegang oleh orang-orang yang berjiwa besar, maka lahirnya kebijakan-kebijakan besar. Tapi kalau dipegang oleh palu orang-orang yang jiwanya kerdil, kebijakannya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gitu. Ini pandangan saya. Baik Ustadz, tadi kan Ustadz sudah bercerita nih banyak sekali ya, berarti emang sangat munculnya
pemimpin itu emang dari masyarakat itu sendiri, Ustaz. Bagaimana masyarakat itu lahir, disitulah pemimpin itu juga lahir, Ustaz. Bagaimana lingkungannya, di situ juga pemimpinnya lahir, ya Ustaz ya. Oke, kalau kita bahas soal ini, Ustaz, melihat dari perubahan minat atau kesadaran politik di kalangan santri dalam pemilu 2024 kemarin, Ustaz, bagaimana Ustaz di pimpinan yang Ustaz pimpin? Kemarin pemilu kemarin kami memang liburkan terus santri. Liburkan santri karena kemarin antara pemilihan parlemen dewan dengan presiden agak jarang juga ada. Kami liburkan panjang kemarin itu. Jadi biar semua punya kesempatan pulang kampung. Jadi kami tidak ingin menjadi salah satu penghambat anak-anak untuk berpartisipasi dalam pesta rakyat ini. Jadi karena kami anak-anak dari berbagai wilayah daerah yang ada di Aceh dan di luar Aceh sampai ke Batam dan semuanya, yang santri-santri kelas besar pulang untuk berpartisipasi. Dan pada malam itu pelepasan kami juga menceritakan tentang kondisi bangsa. Nah, jadi disinilah kami peran pesantren, kami tentang bangsa, tentang peran kalian pulang ini pulangnya harus punya makna, bukan sekedar libur, bukan sekedar pulang nusuk. Artinya ini kalian berikhtiar untuk negara ini, bangsa ini memiliki pemimpin yang terbaik, dan kemudian kita ingin juga problematika yang selama ini yang melilit bangsa ini bisa lepas dengan segera. Jadi siapa kamu pilih, kami tidak boleh mengintimidasi. Nah, di kami terus terang kami katakan tidak ada intimidasi, tidak ada istilahnya kamu kesini, tidak. Silakan pulang. Cuma kami memberikan, coba kalian ini sudah kayak diberikan ilmu selama di pesantren, tahu mana maslahah. Pulanglah, gunakan hak itu semuanya. Jadi malam itu kami semacam memberikan selain istighatsah artinya mohon doa pada Allah supaya bangsa ini diberikan kebaikan oleh Allah, lahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, silakan pulang anak-anak. Gitu malam itu kami lakukan pelepasan lah gitu semacam. Oke, sebelum itu Ustaz, apa ada ini Ustaz, saya kan kayak mereka kan belum kenal di pesantren nih, mungkin kan mereka belum mengenal nih calon-calonnya. Apa ada ini Pak Armedi saya kayak datang gitu untuk kenalan calon-calonnya dulu atau? Kemarin itu kita untuk Damora ada kita buat sosialisasi di Poltek ya. Untuk pilkada kita langsung datang ke pondok saat untuk pilkada. Namun untuk yang pileg kemarin itu kita ambil karena memang ini kita gilirkan Ustaz. Kalau di pileg kemarin itu kita buat kegiatannya di yang di Paluh itu Ustaz, Misbah Lulu kita buat untuk yang pileg. Untuk sedangkan pilkada kita buat di Damora. Yang di KIP hari itu? Yang di Poltek itu acara nonton bareng Ustaz. Itu kegiatannya KPU Ustaz. KPU ya. KPU yang menginginkan ke kita itu harus membuat karena waktu itu KPU mau buat menyambut Hari Santri Ustaz. Hari Santri, maka pas Hari Santri ya. Pas Hari Santrinya. Tahun lalu ya pas. Jadi KPU ingin film yang telah dibuat itu disasarkan kepada santri, khususnya pondok pesantren yang merupakan segmentasi dari sosialisasi itu sendiri. Iya betul. Jadi kemarin itu kita di pilkada kita datang ke Damora, sedangkan untuk yang pileg kita di Misbah. Berarti itu nggak semua daerah ya? Ya, karena kenapa? Karena kita harus waktu nonton bareng kita semua daya. Semua daya. Jadi semua daya kita undang. Namun untuk kegiatan kita harus pilih karena memang kita yang mendatangi pondok kayak gitu. Jadi kita harus milih ini daya yang mana kita ambil. Kemarin itu maka baru ini kan masih banyak lagi nih daya yang yang belum kita datangi kayak gitu. Ada di sini ada Ulumuddin, kemudian ada di Islamik ada di Salafiyah, ada di Mataku Jadi itu yang menjadi konsen kita. Jadi begitu ada program yang mengharuskan kita mendatangi pondok, maka kita di sini duduk untuk menginikan daerah mana yang kita datangi gitu. Mungkin dari saya tambah tadi sedikit, mungkin yang terkait dengan untuk penjelasan calon ya, nggak mungkin kita paparkan karena kan pemilih kita kan bukan dari Losme semua. Jadi kan seperti bilang tadi bahwa hari ini pondok-pondok pesantren kita di Losme ini juga didatangi oleh kabupaten-kabupaten lain.
Dan malah lucunya Orlos semuanya pindah ke kabupaten lain kan. Ya kami terima saya ini Mas Am, saya bilang dari Aceh Tengah dan sebagainya kan. Justru datang dari kabupaten-kabupaten lain. Persentase anak Orlos semuanya itu sedikit. Saya sedikitnya bukan sedikit kali lah, mungkin 50% lah gitu. Tapi yang lulus sisanya itu kan dari 50%-nya lagi dari luar, dan artinya kalau calon-calon di wilayah misalnya di kota kan nggak mungkin kita paparkan semua di situ ya. Nah, tapi yang paling memang yang menjadi catatan dan garis bawah kita adalah partisipasi mereka sih. Mau hadir, mau memilih, tidak golput. Nah, ini yang sekarang kan golputnya ini yang jadi cerita kita. Kenapa pertanyaannya kenapa mereka tidak memilih? Ya. Satu mindset saya bilang tadi bahwa siapapun yang kita pilih tidak ada kepentingan bagi kita. Itu mindset. Yang kedua, daripada pulang hanya sibuk ngantri di situ, bagus ngumpul sama kawan-kawan. Kan itu kan jadi mereka sekali pulang kan. Nah, yang ketiga saya melihat tadi yang satu terdoktrin bahwa jahat, politik itu tidak ada manfaatnya kan gitu. Nah, saya pikir kesadaran berbangsa dan memahami konteks yang sebenarnya ini yang harus kita pikirkan. Ya, artinya kan di tangan kalau kita lihat dari jumlah pemilih kan pemilih muda kan paling banyak, paling dominan ya. Nah, yang lucu lagi kalau pemilih muda kan masih ini kan, mereka menentukan pilihan mereka kan masih sangat ini ya. Kalau yang sikap yang wajah-wajah ganteng dipilih yang paling ganteng kan. Apalagi kalau misalnya cara milihnya kan yang paling muda ya kan, mungkin jiwa mudanya kan. Tapi kalau kita pemilih lama ini kan kadang-kadang maaf saya bilang dia kan nggak bisa move on ya. Lebih kedekatannya kedekatan emosional kan. Jadi memang ini yang mungkin yang menjadi salah satu sasaran di kita kepada anak-anak kita, misalnya terutama kami para santri, pilihlah berdasarkan visi misi yang dia bawa. Maka sayangnya terkadang ini yang tidak didapat dari masing-masing caleg ataupun ini visi misinya apa sih? Gitu. Realnya nggak ada. Gitu. Makanya kemarin poinnya yang seperti Ustadz bilang tadi adalah partisipasinya yang kita mau ini kan. Makanya waktu kita mendatangi dan juga waktu di saat santri datang ke Poltek kemarin itu kita nggak membahas tentang visi misi dan menjelaskan caleg-calegnya pasangan calon kita tidak menjelaskan, namun kita lebih ke menitik beratkan pentingnya mereka hadir. Nah itu dia. Masalah mereka itu kenal tidak kenal itu di bab lain. Karena juga di Kiblat Sumawe waktu pilkada kemarin kita undang pasangan calon untuk memaparkan visi misi mereka. Gitu. Jadi kenapa waktu kita datang ke pondok itu kita tidak menitik beratkan pasangan calon ataupun misalnya caleg-caleg yang kita ini kan ini calegnya enggak, namun lebih ke mereka harus hadir, pentingnya mereka hadir ke TPS itu apa. Nah itu jadi lebih ke mengajak mereka itu hadir ke TPS. Partisipasi di dalam pemilu itu sih harus hadir. Nyoblos ya. Berarti masih PR kita ya untuk meningkatkan kesadaran mereka gitu. Iya, itu memang PR besar ya, secara menyeluruh itu menjadi tanggung jawab semua sebenarnya. Tanggung jawab tidak hanya KIP ya. Kita kan mulai dari keluarga. Proses konsepnya adalah keluarga. Artinya peran orang tua dalam hal ini untuk melibatkan anaknya di dalam memahami situasi politik dan semuanya itu penting. Nah, hari ini kan contoh begini, saya bilang kan. Jangan lupa nanti pergi ke TPS kan anak ada bilang kan. Nah, ini kan kadang-kadang ini nggak ada. Nah, gitu. Nggak ada, orang tua nggak pernah ngajak anaknya ke TPS. Nanti malah maaf gitu. Nanti milih begini-begini kan kadang-kadang orang tua yang menentukan itu. Nah, yang kedua, kita kan sebagai lembaga pendidikan paling sama aja yang memberikan edukasi. KIP juga memberikan edukasi. Tapi memang paling peran ya, artinya dari rumah. Apapun hari ini program pemerintah, program siapapun yang kita buat, kalau tidak ada peran keluarga, tidak akan jadi. Nah, ini yang harus salah satu menjadi tanggung jawab kita juga gitu. Melibatkan orang tua. Maka kami kemarin itu kami ingatkan orang tua supaya anak-anak yang kami liburkan ini dalam rangka untuk berpartisipasi di dalam pemilu. Kalau memang pulangnya hanya sekedar untuk silaturahmi ke rumah, ya nggak usah pulang. Jadi kami ingatkan, ini kami titip anak-anak pulang supaya dia berpartisipasi di pemilu dan memberikan suaranya. Gitu. Oke, baik teman pemilih, kita akan kembali setelah pesan singkat berikut ini.
Oi, KIP itu sebenarnya kerjanya apa sih? Hah? Cak, ulang kalimat tadi apa? KPU, KIP. Kerjanya ngapain? Pemilu udah kelar, pilkada udah lewat. Mau ngapain lagi coba? KIP itu bukan perihal soal nyoblos aja. Di KIP itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan umum dan logistik. Kemudian ada bagian teknis dan hukum. Ada bagian Parmas dan SDM. Ada bagian perencanaan data dan informasi. Satu aja deh. Bagian data misalnya, ngapain? Oke, ini kujelaskan data dan informasi. Saat ini, data dan informasi sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran ini untuk memutakhirkan pemilih yang akan digunakan di pemilihan berikutnya. Nah, pemilih yang dimutakhirkan ini seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berumur 17 tahun, pemilih yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, masih banyak lagi pemilih-pemilih lain yang akan digunakan untuk pemilihan ke depan. Kirain cuma duduk di kantor. Demokrasi itu dia tidak tumbuh sendiri. Dia itu harus dijaga setiap hari. Tapi emang ada yang peduli? Walaupun beberapa orang tidak peduli, kita yang peduli ini harus tetap jalan. Berat juga ya jadi penjaga suara. Berat. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti jangan lupa informasikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang informasinya. Kadang kerja kami tak terlihat, tapi di balik satu surat suara ada ribuan langkah dan keputusan penentu masa depan. Baik teman pemilih, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Ustadz. Ustadz, di balik peluang besar itu kan tentu ada tantangan yang kayak Ustadz jelasin tadi ya kan Ustadz. Kadang muncul juga kekhawatiran bahwa pendidikan politik bisa disalahpahami nih. Dan misalnya nih dianggap membawa kepentingan praktis ke lingkungan pesantren Ustadz. Bagi apa tantangan terbesar selain yang Ustadz sebutkan tadi dalam mengembangkan pendidikan politik di daerah modern Yapena dan Moro Ustadz? Iya. Jadi semacam bicara politik itu sebagai sesuatu yang tabu ya, apalagi di masa-masa lagi mau dekat dengan pesta rakyat itulah. Jadi bicara politik, bicara nama dan apa, sebut nama KIP aja udah orang misalnya kan. Jadi itu intinya. Tapi artinya tantangannya adalah tantangan dari kita sendiri sebenarnya. Tantangan kadang-kadang kita tidak mau terlibat terlalu jauh. Itu pun secara mentalitas terlibat. Jangan sampai lembaga terseret lah gitu. Seakan-akan seperti itu. Yang kedua menjaga perasaan. Karena banyak juga dari orang tua santri itu adalah calon. Calon ya. Atau malah pendukung calon. Nah, ini juga kita cukup hati-hati ya dalam memberikan edukasi politik. Jadi tanpa menyebut nama, tanpa menyebut nomor, tanpa menyebut identitas tertentu. Jadi kita selalu mengangkat maslahah. Tanyakan hati kecil. Kalau dalam bahasa Arabnya istafti nafsak. Tanyakan hati kecil. Kamu sukanya yang seperti apa? Maunya seperti apa? Itu kamu pilih. Jangan terbohongi lah gitu kan. Jadi bahasanya itulah tantangan yang paling berat di kita dari segi tabu. Ya, tabu kalau masih bicara politik, seakan-akan kita ingin bicara ke arah politik praktis. Nah, yang kedua karena ada orang tua yang memang calon ataupun pendukung calon, ada pendukung itu. Yang ketiga ya tantangan di kita dia karena memang kepadatan kegiatan ada di dalam pesantren. Jadi terlalu padat kegiatan sehingga itu kita sisipkan setiap edukasi itu kita tidak membuat secara khusus ini. Oh ini setiap misalnya kita kultum nih. Nah, setelah setelah sholat ya subuh dan setelah isya kapan ada waktu ya kita bicara. Karena momennya lagi pesta rakyat, momennya lagi pemilu gitu kan. Selalu bicara tentang kedua, contoh, siapa pemimpin. Kadang-kadang kita mengangkat sampel-sampel pemimpin-pemimpin sahabat. Jadi edukasi seperti itu ya. Untuk kita memberikan dan sifatnya umum, tidak hanya kepada
pemilih pada tahun itu. Ya, betul. Ustaz. Juga pada santri-santri lain yang memang kita angkat seperti itu. Berarti tetap netral ya Ustadz ya. Harus netral. Iya netral terus tapi tetap berkontribusi gitu Ustadz dalam sosial dan politik ya. Karena kita kan menikmati juga hasil dari kontribusi kita kan. Iya benar. Iya, betul. Malah lebih hasilnya lebih nampak. Lebih nampak. Artinya siapapun yang terpilih. Iya. Dunia pendidikan hari ini aku merasakan. Iya. Nah, jadi kita hari ini bahwa seperti kita katakan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita ini. Yang kita khawatirkan adalah mempolitisasi. Ya, betul. Ya, terutama kita dalam dunia pendidikan ya. Nah, jangan sampai terpolitisasi. Jadi kita memang ingin politik menaungi kebijakan-kebijakan publik ini bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya. Itu yang kita mau. Dan jangan dimanfaatkan pendidikan ini kepada hal-hal kepentingan tertentu. Itu yang kita nggak mau ya. Nah, ini makanya hari ini kalau kami sih mau dan tidak mau, suka dan tidak suka bagi sebagian orang, tapi kami menganggap bahwa politik ini penting. Edukasi politik ini penting. Nah, arah ke depan bangsa ini harus jelas. Maka kami atas nama ya Pena mendukung selalu KIP. Kapan Cilau Semawe, kapan mau datang ke tempat kami memberikan edukasi. Ya tidak mesti mendekat dengan masa-masa ini. Kapan saja diberikan edukasi secara global ya. Insyaallah. Demikian. Oke. Untuk Pak Armiadi nih Pak, apa Pak? Ada tantangan nih Pak untuk kita biar apa? Kemarin itu sebelum ini sedikit saya tambahkan tantangan yang ada di pondok pesantren kemarin ya. Jadi pengalaman di KIP Semawe kemarin itu di Pileg Dayah Misbahul Ulum itu tidak memulangkan santrinya Ustaz. Malah Dayah Misbah itu meminta ke kita itu untuk dibukakan TPS khusus Ustaz. TPS khusus yang santrinya itu boleh memilih di pondok. Yang gitu Ustaz. Jadi yang menjadi kendala adalah berarti pemilih di pondok itu adalah pemilih pindah memilih. Jadi pindah memilih itu hanya boleh memilih dia yang ada di kita Ustaz. Jalan di kita aja. Ya, misalnya gini, ini bukan di pilkadanya Ustaz, tapi di pilegnya. Iya. Misalnya si santri itu misalnya dia kampung dia itu berada di Takengon misalnya Ustaz. Maka kalau di Takengon dia kan kalau misalnya di dapil itu dia ada 5 surat suara yang dia terima Ustaz kan. Ada DPR RI, ada DPD, ada DPRA, ada DPRK dan DPD. Nah, kan gitu. Kalau misalnya dia pindah memilih, kita lihat dulu Ustaz. Kita lihat dulu dia misalnya ada di Takengon ya. Takengon maka dia yang bisa dia memilih adalah yang pertama adalah DPD. Ya, karena kan kalau DPD seluruh Aceh. Ya. Yang kedua adalah DPR RI. Ya, karena Takengon sama kayak kita, itu dapil 2, dapil 2 Aceh. Nah, itu maka dia sudah mendapat 2. Sedangkan untuk DPRA, DPRK itu berbeda Ustaz karena kita dapil 5 DPR Aceh dan kalau Takengon DPR kalau nggak salah dapil 6 atau dapil 7 Ustaz. Ya, kan udah beda dapil. Udah beda orangnya. Udah beda surat suara nggak ada di kita. Gitu. Jadi kalau mereka pindah memilih yang kita fasilitasi adalah surat suara yang ada di kita. Di kita aja kan? Iya, di kita. Jadi calon kita. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya dia orang Takengon, misalnya santri Takengon, maka dia hanya dapat DPD, DPR RI. Nah, sedangkan untuk DPRA, DPRK dan presiden. Dia satu lagi presiden karena kemarin ada presiden kan. Di presiden 3 mereka dapat. Sedangkan untuk DPRA itu beda dapil, nggak dapat surat suaranya dan untuk DPRK apalagi. Itu dia. Nah, itu tantangan untuk di santri. Jadi kita harus mensosialisasi itu Ustaz. Karena makanya kenapa kita di Pileg kemarin kita fokus di Misbah. Karena Misbah membuka TPS khusus. Gitu. Jadi makanya di Pileg itu kita fokus di
Misbah waktu itu Ustaz. Ya, kami kemarin itu memang memberikan libur. Iya, Nah, betul. kenapa kami memberikan libur? Diskusi dengan orang tua juga. Iya, betul. Jadi orang tua kan sebagiannya juga nyalek. Mm. Nah, kan satu Betul. suara itu kan sangat Iya, berharga. iya, betul, Ustaz. Ada keluarganya nyalek. Nah, kan pengaruh juga ya kan Iya. kursi keluarga. Kita selamping kita bilang tadi Iya. Istilahnya kita idealis Iya, ya secara betul. kami memilih ya. Betul. Faktor keluarga, faktor juga bagian Iya, yang sangat sangat terpenting ya. penting. Betul. Dari keluarga ya. Jadi intinya kami kemarin bawa pulang mengembali orang-anak setelah komunikasi dengan orang tua. Jadi supaya dilaksanakan di tempat masing-masing. Yang kedua juga kami memandang guru-guru kami juga harus keluar. Betul. Jadi karena kita liburkan memang, Iya, liburkan betul. sekolah, biar guru-guru juga jangan alasan ada kegiatan di pondok sehingga tidak bisa Betul. memilih. Jika kami itu hak warga negara kami coba jaga. Nah, memang tentunya memberikan libur ini kan bukan hal yang mudah juga bagi pondok pesantren ya. Jadi ketika libur itu pasti ada tantangan-tantangannya dan sebagainya ya. Artinya orang tua yang misalnya anak-anak pemilih yang perempuan ya, datang dari tempat yang jauh datang jemput. Nah, ini kan melibatkan orang tua. Jadi makanya kami bangun komunikasi dari awal ini ada pemilihan. Nah, ini bagaimana dengan anak-anak pemilih ini pulang. Tanya anak-anak kalian mau pulang atau mau ikut. Bagusnya kita pulang. Anak-anak kalau ditawarin pesantren, kalau ditawarkan pulang, belum ditanya udah iya. Iya, betul. Ya itu dia Ustaz. Di saat kemarin itu banyak orang tua santri itu malah yang seperti Ustaz ceritakan itu ada yang saudaranya naik caleg misalnya kan. Itu mereka salah pemahaman. Mereka memahami di pondok mereka bisa memilih seperti Di tempat. Nah, padahal tidak Ustaz. Bisa. Nah, kan gitu. Jadi makanya itu yang kemarin itu kita sosialisasi di Misbah itu. Jadi sampai juga ya udahlah. Jadi karena memang keputusan sudah kita buat dan santri sudah pindah memilih Ustaz. Pindah memilih kemari dan tidak mungkin lagi karena memang sudah ditutup oleh KPU untuk pindah lagi ke tempat asal, maka sudah ada di datanya di TPS khusus. Ya udah daripada Misbah mengambil kebijakan tidak pulang, maka ya udah seperti itu. Ya, mungkin ada Itu menjawab tantangan tadi. Sedangkan pertanyaan Ulfa, misalnya sekarang kan fenomena Ustaz rata-rata kan keterbukaan informasi ya. Di semua hal itu informasi sangat terbuka lebar ya. Bahkan saking terbukanya kita nggak tahu nih mana informasi yang benar, maka informasi yang salah itu sendiri hoax, kan gitu. Ya, hoax itu Ustaz. Jadi istilahnya ya itu dia dilema kita adalah mana nih informasi yang benar, mana informasi yang hanya hoax misalnya. Maka KIP itu hadir Ustaz. KIP itu hadir terkait dengan kepemiluan. Jadi KIP hadir ini Kota Lesmawe hadir untuk memberi informasi para calon dan para pasangan calon. Nah, itu dia. Jadi kita memberikan edukasi. Oh, ini visi misi dari para calon. Oh, ini misalnya ada kemarin itu kan beredar rumor terkait beberapa calon, maka kita klarifikasi di KIP. Jadi ini informasi yang benar. Ini di KPU sendiri juga seperti itu. Jadi saking terbukanya informasi, media sosial ini sangat nggak bisa kita kontrol, gitu. Jadi malah anggapan masyarakat ini informasi ataupun berita yang diulang terus menerus itu dianggap kebenaran kan gitu. Jadi makanya kita hadir di sini juga seperti itu. Kita mengulang-ulang sebuah informasi agar masyarakat itu hadir di TPS. Itu sebenarnya penekanannya di situ. Kalau bicara tentang hoax itu kan istilahnya kita kan tawarkan kepada anak-anak yang injakum fasikum binabain fatabayanu, tabayun dulu lah. Betul, artinya kita kalau mencari orang, ingin mencari kelemahan orang, keburukan orang paling pasti ada kan. Nah, jadi semua orang ada aibnya kan. Nah, sekarang kalau kita bilang sama anak-anak, semua orang ada aibnya, semua ada orang kurangnya. Kamu tanyakan hatimu. Betul. Ya kan? Nah, apakah benar atau tidak? Ya kan? Ikhtiar, pilih merupakan pilihan, kamu tusuk, kamu pilih, serahkan sama Allah. Mudah-mudahan jadi yang terbaik. Minimal kita punya kontribusi. Kalau bahasa saya begini, kalau nggak pernah milih, nggak boleh kritik. Betul. Terima aja. Itu
gitu. Makanya berhak mengkritisi karena pernah memilih. Kan? Ada ikhtiar dia. Ada ikhtiar gitu kan. Jadi orang yang nggak pernah tanya, ketika ada orang kritik, milih nggak kemarin? Enggak usah diam aja. Betul. Ya. Baik nih, terakhir pesan terakhir nih Pak Armiadi. Bapak apa yang pesan yang ingin Pak sampaikan kepada pimpinan daerah lain nih terkait pentingnya pendidikan politik di lembaga pesantren, dan apa langkah kecil Bapak yang ingin Bapak lakukan nih untuk pendidikan, untuk memperluaskan nih pendidikan politik ya bagi para santri? Ya, terkait dengan pendidikan politik di pondok pesantren, terkait semua untuk semua pimpinan ataupun lembaga pendidikan khususnya dayah, kita berharap kepada ustaz-ustaz yang ada di dayah itu apabila misalnya ada materi terkait dengan kepemimpinan, baik itu namun juga ada misalnya tausiah seperti yang Ustaz katakan itu diselipkan pentingnya mereka datang ke TPS kalau misalnya nanti itu dekat-dekat ke hari pemilihan. Kalau sekarang malah misalnya biar nyambung itu diselipkan kayak seperti Ustaz bilang tadi, itu cinta tanah air, misalnya gotong royong kan gitu. Jadi semua hal-hal yang memang positif untuk di pembelajaran itu disisipkan, bukan hanya misalnya kita mengejar kurikulum yang textbook misalnya. Sedangkan untuk yang aplikasi di lapangan itu tidak textbook kan gitu. Jadi makanya kita berharap pada usaha-usaha itu untuk membaca situasi di lapangan ini bagaimana. Jadi apakah sekarang ya kan yang digembar-gemborkan kan hoax misalnya. Sekarang kita nggak tahu kan yang mana. Kalau misalnya malah kita kalau misalnya dengar berita ini yang benar yang mana, nah, kan gitu. Itu dia kita harapan kita usaha-usaha di dayah ini juga melek informasi. Jadi bisa disampaikan yang benar adalah seperti ini. Misalnya seperti ini. Jadi kalaupun anggapan kita salah seperti Ustaz bilang tadi kan, kita tabayun dulu. Nah, walaupun setelah tabayun salah juga itu masih dapat pahala ya Ustaz ya. Kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1 ya. Gitu. Jadi minimal seperti itu. Jadi kepada Ustaz kita berharap untuk melek informasi, bukan hanya kita kita mengejar kurikulum, bukan hanya itu, namun juga kita melihat kondisi bangsa kita sekarang untuk disampaikan kepada generasi ke depan. Mungkin itu. Gitu aja. Baik nih untuk Ustadz sebelum kita akhiri nih, boleh Ustadz memberikan pesan singkat untuk para santri dan pengasuh pesantren di seluruh Indonesia nih, atau khususnya Aceh boleh juga ya Ustadz, tentang pentingnya memahami politik secara benar. Iya, mungkin sebagai lembaga pendidikan ya, hari ini orang banyak menaruh harapan besar pada pondok pesantren. Artinya sekarang ini karena kondisi lingkungan dan sebagainya, pondok pesantren ya yang paling aman katanya. Walaupun di pondok pesantren sendiri punya tantangannya tersendiri lagi, ya. Nah, tapi bagaimanapun harapan itu harus kita sambut ya, bahwa di lembaga pendidikan itu pondok pesantren itu menjadi sebuah lembaga pendidikan pengkaderan ya, mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas, yang memiliki daya tahan yang kuat ya. Nah seperti itu. Jadi peran pondok pesantren ya, ke semua pondok pesantren untuk mempersiapkan itu. Jadi bukan sekedar menjadi lembaga pendidikan mengajar selesai, tapi di situ menjadi sebuah proses yang di kurikulumnya, konsepnya, metodenya itu proses bagaimana manusia-manusia yang lahir di situ manusia-manusia berkualitas. Walaupun tidak mesti harus menjadi bupati, gubernur dan sebagainya. Paling tidak kan dia menjadi orang-orang yang kemudiannya ketika kembali ke masyarakat menjadi pilar-pilar di tengah masyarakat. Itu yang paling penting. Pilar, apapun peran dan fungsinya nanti. Ya, jadi dia jiwa mentalnya sudah ada. Nah, itu maka kita kan tidak semuanya harus menjadi keluar dari pondok pesantren jadi ustaz. Jadi tidak mesti. Jadi ekonom, jadi apapun silakan. Jadi pondok pesantren. Jadi saya katakan tadi, tidak hebatnya satu undang-undang ya kalau yang memutuskannya, yang menjalankannya udah nggak kuat gitu kan. Hebat apapun dibuat misalnya oleh dewan, ini kan undang-undang kanun ya. Tapi pada eksekutifnya nggak berani menjalankannya. Begitu juga sih kan. Hebatnya undang-undang hakimnya nggak berani ketuk. Makanya saya bilang tadi hari ini butuh orang-orang yang kuat.
Kemudian kepada anak-anak kami para santri ya yang ada di pondok pesantren, ya jangan menganggap ini sebagai penjara. Ini kan kapan aku tamat, kapan aku keluar kan. Nah, tapi inilah masa-masa yang sangat bernilai bagi kami yang sudah pernah mondok gitu kan. Ingin kembali lagi mondok nggak diterima lagi ketuaan. Ya. Banyak pengalaman hidup hari ini adalah bekas dari pembinaan dari pondok ya. Kayak pernah dibina, pernah digembleng. Mungkin pada hari ini mereka mungkin nggak suka, adik-adik mungkin nggak suka ya, terlalu keras kan, pinginnya guru-guru yang nyantai kan. Justru ketika tanya siapakah guru yang paling kamu ingat, yang pernah ngejar-ngejar kamu dulu gitu kan gitu ya. Jadi hari ini adik-adik kami semuanya jadikan setiap hari, setiap pengalaman di pondok itu sebagai pembelajaran. Nah, itu paling penting. Yang kedua, bahwa kalian jangan menganggap orang asing. Kalian adalah harapan dari bangsa ini. Kami orang yang tua-tua ini yang mungkin hanya menunggu waktu ya. Estafet ini akan diserahkan kepada kalian untuk terus nanti menjadikan khususnya kita Kota Lok Sumawe ini lebih gemilang lagi. Aceh lebih gemilang, Indonesia lebih gemilang lagi. Nah, kepada siapa kita harapkan? Ya kepada mereka-mereka yang hari ini masih menjadi santri. Nah, ini maka harapan besar. Maka harapan ini kira-kira tidak disia-siakan. Maka partisipasi di dalam semua kegiatan, dalam semua hal-hal yang berpositif. Nah, saya mengatakan kalian harus ada di setiap kebenaran. Jadi di mana ada posisi kebenaran, ada kalian di situ. Makanya ini mudah-mudahan semuanya anak santri kami, baik di pondok kami atau di pondok lain semuanya, semua kalianlah santri kami. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian dan Allah merahmati kalian, sukses semuanya insya Allah. Apalagi yang kelas 6 ini, yang mau kelas 6 mau tamat ini hanya 4 bulan lagi ya. Sukses insya Allah. Ini lagi bingung-bingung milih jurusan apa ini? Mau kuliah kemana ini? Lagi apa KTA. Iya. Jadi lagi kompetensi akademik. Iya. Jadi maksudnya mereka lagi bingung milih jurusan apa ini? Ini milih kampus mana ini kan? Saya udah bilang pilih kampus Bapak, jangan pilih KUA lu, jangan nikah dulu. Iya, sukses dulu insyaallah. Demikian yang saya sampaikan. Ya, sedikit saya tambahin dulu Pak. Terkait dengan adanya stigma negatif ya terhadap pemilu saat gitu. Tanpa harus kita tutup mata. Jadi masyarakat itu mungkin ya sedikit apatis terhadap pemilu. Jadi bayangkan, misalnya kita bayangkan saja pemilu itu ibarat sebuah event olahraga nih Ustaz. Misalnya pemilu itu kita ibaratkan PON ataupun misalnya Olimpiade Ustaz. Di Olimpiade itu kan ataupun PON itu kan ada beberapa cabang olahraga. Nah, kan gitu Ustaz. Kita bilang lah cabang olahraga sepak bola misalnya kita Ustaz, kan gitu. Di cabang sepak bola itu ada turnamennya Ustaz. Nah, turnamennya kita anggap pemilu misalnya. Di situ ada beberapa unsur. Ada klubnya, ada pemainnya, ada wasitnya, ada panitia penyelenggaranya, dan ada penontonnya. Nah, kan gitu Ustaz. Nah, itulah kita ibaratkan pemilu. Kalau misalnya yang main curang adalah panitianya, maka boleh dianggap pemilu ini yang tidak kredibel. Nah, kan gitu, tidak kredibel pemilunya. Namun kalau misalnya yang memain curang ataupun misalnya bukan klubnya curang, diksinya jangan curang lah kita bilang, tidak sesuai prosedur permainannya misalnya kita bilang. Misalnya ada salah satu pemain pakai doping misalnya, gitu. Ya kan tidak sesuai dengan prosedur permainan. Bukan ponnya yang dianggap bermasalah, namun pemain ini kan yang bermasalah, gitu. Jadi sekarang oknum di sebuah peserta pemilu yang terlibat money politik, maka yang ini kan adalah pemilunya, kan tidak adil Ustaz. Gitu. Kalau misalnya kita anggap pemilu ini sebuah event olahraga, maka akan seperti itu kan gitu Ustaz. Betul. Kalau misalnya pemain itu yang bermasalah, maka yang dihukum adalah pemain itu. Jangan sampai juga kejuaraan itu yang dihukum atau diboikot untuk atau tidak enggak usah lagi ada gitu. Gitu. Jadi itu yang kita kejar agar masyarakat itu jeli melihatnya. Jadi kalaupun misalnya kita menghukum ya siapa yang bermasalah ataupun tidak kredibel dalam menjalankan sebuah
sistem permainan ini misalnya. Itu yang kita perbaiki. Itu yang kita Perbaiki. perbaiki. Kita kalau bisa kasih hukuman ke situ yang kita bisa kasih hukuman kan gitu. Maka bukan ke pihak lain. Benar. Ya, itu mungkin. Iya. Luar biasa. Itu dia ya Pak. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ustadz udah berkenan hadir dan Bapak Armiadi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, dan juga teman-teman di luar sana. Terima kasih juga untuk teman pemilih sudah menyimak nih podcast kita dari awal sampai akhir, dan jangan ketinggalan dengan episode selanjutnya yang tidak kalah menarik ya, banyak Ustadz yang menanti. Siapa yang untuk selanjutnya itu tema apa selanjutnya? Banyak nih tema kita yang bakal gitu. kita angkat nanti. Lebih menarik. Intinya jangan bosan-bosan dengan podcast kita ya hari ini. Rahasia. Oke. Saya lupa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.